Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua teman-teman. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang lingkungan. Sebelum kita membahas tentang lingkungan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri Muhammad Zidane Rifai, teman saya yang kedua Alda Reka Ananda, yang ketiga Nazira, yang keempat Deva, yang kelima Restu, yang keenam Anissa, yang ketujuh Siti Suprihatin. Kap dulu. Pengertian lingkungan secara garis besar adalah kombinasi antara beberapa hal yang secara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam sebagai energi surya, mineral, tanah, air, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalamnya. Selain itu juga termasuk kelembagaan yang dalam hal ini meliputi ciptaan manusia seperti keputusan terkait bagaimana menggunakan lingkungan fisik serta beberapa peraturan yang digunakan di lingkungan. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia kemudian tinggal bersamaan dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia. Macam-macam lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita dan juga kehidupan manusia yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan lain. Tidak hanya tentang lingkungan hidup yang diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa seperti lingkungan hayati, lingkungan non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Lingkungan juga demikian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Macam-macam lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alda Kananda, TIP saya 19 Di sini saya akan membahas mengenai lingkungan biotik atau biasa kita kenal juga dengan yang nama lingkungan organik, yang merupakan komponen dari makhluk hidup yang ada di muka bumi yang terdiri atas mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, dalam lingkungan biotik ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah produsen. Tumbuhan di sini berfungsi sebagai produsen untuk memenuhi sumber daya makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua adalah konsumen. Konsumen di sini adalah hewan dan juga manusia. Dan yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Jadi maksud dengan pengurai atau decomposer di sini adalah mikroorganisme yang berfungsi untuk mengurai atau menghancurkan sisa-sisa organisme yang dari makhluk yang sudah mati. Contohnya itu seperti jamur, terus cacing tanah, dan juga bakteri. Nah, di sini juga ada yang namanya unsur lingkungan hidup biotik. Jadi maksud di sini adalah unsur atau komponen yang tersusun dari berbagai macam makhluk hidup yang bernyawa yang ada di muka bumi ini ataupun pada lingkungan tertentu. Contohnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di suatu tempat atau lingkungan. Nah, makhluk hidup pada komponen tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing pada lingkungan. Mereka juga dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya. Serta dalam lingkungan, setiap makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri, tapi bergantung pada makhluk hidup lainnya atau pada sumber daya alam yang ada. So, buat teman-teman, sekian penjelasannya. Tetap stay safe, stay healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Farisa akan menjelaskan tentang lingkungan abiotik. Abiotik merupakan kondisi yang terdapat di sekeliling manusia hidup berupa benda mati atau unsur anorganik seperti batuan, tanah, mineral, dan udara. Lingkungan abiotik juga dinamakan sebagai lingkungan anorganik. Unsur lingkungan fisik berupa cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh makhluk hidup dan terutama juga manusia sebagai salah satu sumber energi. Air, semua makhluk hidup juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Karena air merupakan unsur terpenting dari lingkungan fisik bagi kelangsungan hidup manusia ataupun yang lainnya.
Jika tidak ada air, maka akan terjadi resiko bencana kekeringan. Begitu juga apabila airnya berlebih, maka akan terjadi banjir. Udara merupakan unsur lingkungan fisik berupa udara tidak kalah penting dengan air. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Udara juga dibutuhkan dalam proses respirasi atau bernafas. Lapisan udara juga terdiri dari berbagai macam gas. Manusia dan hewan membutuhkan udara dalam bentuk oksigen, sedangkan tumbuhan memerlukan udara dalam bentuk karbodioksida untuk berfotosintesis. Setiap makhluk hidup juga berpijak di atas tanah. Mikroorganisme juga banyak yang ditinggal di dalam tanah. Tanah juga dapat menumbuhkan tanaman yang berguna sebagai bahan pangan bagi manusia dan hewan. Sudut pandang ekologi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari dan menganalisis hubungan timbal balik atau interaksi dan interrelasi antara manusia dan lingkungannya. Unsur lingkungan hidup itu pun dibedakan atas 3 kelompok utama, yaitu yang pertama lingkungan alam atau lingkungan fisik, yang kedua sosial dan budaya. Pertama, lingkungan alam merupakan kondisi alamiah suatu wilayah yang meliputi kondisi iklim, tanah, fisiografi, dan batuan. Yang kedua, lingkungan sosial adalah manusia dengan semua aktivitas dan karakternya masing-masing, bagi sebagai individu atau pribadi maupun makhluk sosial. Yang ketiga, lingkungan budaya merupakan benda-benda hasil daya cipta manusia, seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tataan kelembagaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Deva Rizak Barama Alvindi. Saya akan menjelaskan tentang unsur lingkungan hidup non-biotik. Unsur lingkungan hidup non-biotik adalah sebuah tempat atau kondisi pada suatu lingkungan yang menjadikannya sebagai penyusun bentuk untuk mendukung terjadinya suatu yang dinamakan lingkungan. Contohnya adalah air, tanah, udara, bebatuan, dan moda mati lainnya. Manfaat lingkungan hidup. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dapat menyelesaikan diri, tetapi manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya. Bagi manusia, selain sebagai tempat tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai media penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan pakan, wahana bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk hidup atau manusia lainnya. Sumber energi, sumber bahan material yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Dan penyebab dan akibat pencemaran lingkungan itu ada 2 faktor, baik secara alami atau karena tangan jahil manusia. Pentingnya lingkungan terawat terkadang dilupakan oleh manusia dan dapat membuat ekosistem dan bukan maksimum hidup di lingkungan. Pencemaran lingkungan didasarkan pada perubahan kondisi lingkungan akibat adanya perubahan secara ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polusi di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang didahului dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Adapun faktor pencemaran lingkungan secara rinci. Pertama, hasil dari manusia, limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian atau penggunaan pestisida, penggunaan zat radioaktif sebagai iradiator kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi, penggunaan kendaraan bermotor, produksi pertambangan, sama produksi industri. Adapun proses alamiah pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam, seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme, serta unsur-unsur langit. Macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Restu Putri. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan abiotik dan pelestarian lingkungan hidup.
Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Melakukan pengelolaan tanah secara kondisi dan kemampuan alam. Kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah. Ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul. Keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH. Bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup yaitu menghemat penggunaan kertas dan pensil. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Keempat, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Kelima, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Konsep lingkungan Indonesia. Lingkungan di Indonesia sering disebut sebagai lingkungan, misalnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi lingkungan adalah kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang memengaruhi kelangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada lingkungan ada dua komponen pembentukannya, menciptakan ekosistem yang merupakan komponen dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik lingkungan meliputi semua makhluk hidup di dalamnya, yaitu hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan makhluk hidup lainnya. Sementara komponen abiotik adalah benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup di lingkungan yang meliputi tanah, air, api, batu, udara, dan sebagainya lainnya. Memahami lingkungan lebih dalam Nomor 23 Tahun 2007 adalah kesatuan dengan semula hal ruang atau kesatuan makhluk hidup termasuk manusia dan semua perilaku oleh mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Saya akan membahas seputar masalah lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup masyarakat di Indonesia, sudah banyak pencemaran-pencemaran yang ada di lingkungan hidup kita, kayak laut, sungai, hutan, tanah, karena ulah manusia yang tidak bisa memanfaatkan sumber daya lingkungan hidup ini untuk memenuhi kehidupan mereka, dan yang akan berdampak pada ekosistem. Adanya pertambahan jumlah penduduk, seperti dia memanfaatkan lahan-lahan yang berlebihan. Jadi adanya pertambahan jumlah penduduk dan memanfaatkan lingkungan yang akan berdampak bagi mata rantai yang ada dalam suatu ekosistem. Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi karena adanya penebangan dan kebakaran hutan mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan yang akan punah. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai penghasilan oksigen, tempat penyediaan makanan dan obat-obatan. Jumlah kerusakan flora dan fauna ini akan terus bertambah dan berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Jadi, karena ulah manusia yang tidak bisa memanfaatkan ekosistem lingkungan ini akan berdampak sangat buruk untuk kehidupan kita. Dampak dari perubahan ekosistem juga akan berkurang kalau masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut. Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora dan fauna, juga dapat membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri. Contohnya kayak kalau misalkan hutan ditebang, terus pohon-pohon udah mulai dikit, pasti kan kita bernafas juga nggak enak, kayak kita butuh untuk oksigen, ya kan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan oleh sampah-sampah yang semakin banyak dapat menimbulkan penguapan sungai dan kehabisan zat asam yang sangat dibutuhkan bagi mikroorganisme yang hidup di sungai, serta dapat
sebabkan dari pembuangan limbah cair dan kapal, dari pemanfaatan terhadap penggunaan air panas yang dapat menimbulkan laut menjadi tercemar. Ya itu semua ulah manusia. Jadi kita sebagai manusia seharusnya lebih paham dan lebih peka untuk menjaga lingkungan hidup kita bareng-bareng, karena one day kita masih membutuhkan mereka juga untuk kita makan, bernafas, atau yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suprihatin. Mengatasi lingkungan hidup. Usaha mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan hidup. Pada umumnya permasalahan yang dialami dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, mengatasi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelola sumber daya alam, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui keberhasilan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggunakan indikator yang diterapkan secara efektif. Yang terakhir, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada dan yang sudah ada sebelumnya. Dalam mengelola sumber daya alam agar tetap lestari, maka dapat dilakukan usaha atau upaya sebagai berikut. Yang satu, menjaga kawasan tangkap hujan seperti kawasan pegunungan yang harusnya selalu hijau, karena daerah pegunungan merupakan sumber bagi perairan di darat. Yang kedua, untuk mengurangi aliran permukaan serta untuk meningkatkan resap air sehingga air tanah, maka memerlukan pembuatan lahan dan sumber resapan. Yang terakhir, reboisasi di daerah pegunungan, di mana daerah tersebut berfungsi sebagai reservoir air, tanah air, tata air, perserapan air, dan keseimbangan lingkungan.